Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Ikrimah ibnu Ammar dari Damdam ibnu Jausi al-Yamami yang mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah berkata kepadanya, "Hai Yamami, jangan sekali-sekali kamu mengatakan terhadap seseorang, semoga Allah tidak mengampunimu atau semoga Allah tidak memasukkanmu ke dalam surga." Aku Yamami berkata, "Hai Abu Hurairah, sesungguhnya kalimat tersebut biasa dikatakan oleh seseorang terhadap saudaranya dan temannya jika dalam keadaan marah." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Janganlah kamu katakan hal itu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu, dahulu di kalangan umat Bani Israel terdapat 2 orang lelaki, salah seorangnya rajin beribadah, sedangkan yang lainnya zalim terhadap dirinya sendiri atau ahli maksiat. Keduanya sudah seperti saudara. Orang yang rajin ibadah selalu melihat saudaranya berbuat dosa dan mengatakan kepadanya, "Hai kamu, hentikanlah perbuatanmu." Tetapi saudaranya itu menjawab, "Biarlah, aku dan Tuhanku, apakah kamu ditugaskan untuk terus mengawasiku?" Hingga pada suatu hari yang rajin beribadah melihat saudaranya ahli maksiat itu melakukan suatu perbuatan dosa yang menurut penilaiannya sangat besar, maka dia berkata kepadanya, "Hai kamu, hentikanlah perbuatanmu." Dan orang yang ditugasnya menjawab, "Biarlah, aku ini urusan Tuhanku, apakah engkau diutus sebagai pengawasku?" Maka yang rajin beribadah berkata, "Demi Allah, semoga Allah tidak memberi keampunan kepadamu, atau semoga Allah tidak memasukkanmu ke surga untuk selama-lamanya." Abu Hurairah melanjutkan kisahnya bahwa setelah itu Allah mengutus seorang malaikat untuk mencabut nyawa kedua orang tersebut, dan keduanya berkumpul di hadapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang berdosa, "Pergilah dan masuklah ke dalam surga karena rahmatku." Sedangkan kepada yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu merasa alim? Apakah kamu mampu meraih apa yang ada di tangan kekuasaanku? Bawalah dia ke dalam neraka." Nabi SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwa Abul Qasim berada dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya orang tersebut yang masuk neraka benar-benar mengucapkan suatu kalimah yang menghancurkan dunia dan akhiratnya." Imam Abu Daud meriwayatkannya melalui hadis Ikrimah ibnu Ammar bahwa Damdam ibnu Jausi menceritakan kepadanya dengan lapas yang sama. Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir surah An-Nisa ayat 47-48. Semoga kita tidak sombong dengan ilmu dan amal kita, karena ilmu dan amal adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan lebih mengenalinya, bukan untuk bermegah-megah dan merasa takjub pada diri sendiri. Nauzubillah min dzalik.